dia Yohanes, dia tidak menerima hal itu. Lalu bagaimana dia mengambil lagi dari Yohanes? Ya saya ingin Pak Ustadz, Udah. mungkin Pak Ustadz Yusuf tahu. Ya ayo kita Udah saya tanggapi ya. Belum selesai Pak Ben. Lanjut. Kalaupun hal ini tidak tertulis, apakah Tuhan itu tidak akan pernah tahu bahwa utusan saya ini akan disembah oleh manusia? Ayo kita main logika. Nah, suaranya kencengin dikit bang, suaranya kencengin dikit. Seorang yang sudah diakui sebagai rasul, hanya sebatas rasul, kok malah diangkat lagi ke surga, itu bagaimana ceritanya Pak Ustadz? Udah saya tanggapi ya sebelum Pak Yusuf. Ini bagaimana nih menurut Pak Ustadz, bagaimana nih kebenarannya nih? Saya tanggapi dulu ya sebelum Bang Yusuf. Ya benar. Terus Anda mengatakan, apakah ada rasul yang diangkat ke surga? Waduh. Apakah ada nabi yang diangkat ke surga? Aduh, Elia itu nabi, guys. Dia diangkat ke surga, guys. Kok mau tuanin Elia juga? Terus Anda bawa nalar, bawa akal sehat. Clear ya, tadi tidak ada satupun ya, tidak bisa ditunjukin bahwasanya Jesus mengaku dirinya sebagai Tuhan. Clear, tidak ada eksplisit. Justru yang eksplisit adalah pengakuan Jesus menyembah Tuhan. Yohanes 4 nomor 22. Jesus bilang, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang Bani Israel. Saatnya penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Tuh, logika tolong dipakai. Saya akan kembalikan nalar Anda. Jika ada orang yang tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, tapi justru mengaku menyembah Tuhan, berarti dia Tuhan bukan? Silakan jawab. Oke, jadi saudara, karena di sini saudara tidak melihat dari awal keimanan orang yang saudara hadapi itu siapa. Nah, saya di sini terjawab Pak. Yang kami yakini yaitu Yesus itu hanyalah firman Tuhan yang telah menjadi manusia. Apakah wajar seorang firman Tuhan ini mengatakan sesuatu untuk menyembah kepada Bapa? Itu wajar Pak. Nah, jadi Yohanes 4:22 itu jadi dia lagi nipu. Itu wajar. Nah, tadi saya sebentar, saya selesai dulu. Lanjut. Nah, tadi saya menunjukkan saudara kepada ayat Thomas, saudara pengakuan Thomas dan respon Yesus. Saya sudah tunjukkan di sana. Bahkan saya sudah ngomong ulang-ulang ya sana. Di sana saya kutip respon Yesus. Nah, saudara larikan, saya tunjukkan lagi di Matius 14 ayat 33. Di sana Yesus disembah. Bahkan saya bertanya kepada saudara bahwa apakah pantas, saudara tadi tidak menjawab, apakah pantas seorang yang dianggap rasul, ya, apakah tanpa harus ditulis juga Tuhan tidak tahu bahwa rasul ini akan disembah sama orang? Oke, saya jawab ya. Matius 14:33. Mungkin saudara kenapa kekeh dengan argumen saudara? Karena mungkin menurut saudara rasul itu masih layak disembah. Apakah seperti itu? Ya, kalau ada tunjukkan saya di data saudara, silakan. Udah. Jadi di Matius 14 nomor 33. Silakan. Matius 14 nomor 33 ketika kita rujuk ke original teksnya itu menggunakan kata prosecution agent. Artinya menghormat. Ya, makanya saya tadi udah bilang dari awal, jangan modal terjemahan. Pakai original teksnya dari kata prosekunai. Original teksnya menghormat, bukan menyembah. Ya, clear ya? Mungkin Ustaz Yusuf mau nambahin, silakan. Oke, Bang Ben, ya izin ya Bang Ben, ini si Ano mau nanggapi ini masalahnya gitu. Gini, Bang Ben, ya Tuhanku, ya Allahku, waduh Bang Ben mantap gitu. Ketika saya mengatakan ya Allahku, ya Tuhanku, apakah saya merujuk ke Bang Ben, teman-teman?
Nggak mungkin karena kata ya Tuhan. Gak mungkin, gak mungkin itu ya. Bukan merujuk ke Bang Ben, tapi ketika Bang Ben menimpali saya, Ustadz Yusuf, ya Tuhanku, ya Allahku, saya berkata seperti itu, Bang Ben menimpalinya, ya perkataanmu benar Ustadz Yusuf. Bukan berarti ya Tuhanku, ya Allahku saya rujukkan ke Bang Ben, bukan. Lalu Anda tetap ngotot, katanya apakah pantas seorang firman utusan hamba utusan ini disembah? Yohanes 4:22 yang disampaikan Bang Ben tadi, Yesus menyembah dengan muridnya apa yang mereka kenal. Pantaskah yang katanya firman jadi manusia, yang manusianya ini menyembah Tuhannya, lalu kalian sembah? Pikir, kau ngotot bahwa tulisan Yohanes firman jadi manusia, lalu kalian sembah. Firman yang jadi manusia tadi pun dia menyembah Tuhannya. Lalu pantaskah seorang hamba disembah? Oke, lalu merujuk ke Matius 14:33 yang Anda bawa kepada saya. Jangan cuma ambil di situ, kau juga buka Matius 11:25 dan Matius 12 nomor 15, yang mana di situ Tuhan semesta alam mengatakan, lihatlah hambaku, kepada Yesus. Lalu Anda bawa Matius 14:33, ngotot Yesus disembah. Lalu pantaskah seorang hamba disembah? Silakan Anda tanggapi si Anu. Oke, jadi makasih saudara Ustadz Yusuf PI. Suaranya terlalu besar, telinga saya hampir bocor ya, hampir jebol. Tapi tidak masalah. Saya akan menanggapi saudara di sini. Saudara, saya bertanya kepada saudara, apakah ya? Tadi saya sudah kutip ayat, saudara tidak menerima itu, ya kan? Saudara tidak menerima itu, ya saya maklumi karena saudara tidak imani. Saya bertanya kepada saudara, seorang yang diakui oleh kitab suci bahwa dia hanya sebatas utusan, apakah Tuhan tidak tahu? Menurut saudara Tuhan tidak tahu bahwa orang ini kelak akan disembah? Nah malah begini yang saya temukan Pak Ustadz Yusuf PI, mohon maaf Pak Ustadz, yang saya temukan itu malah diangkat ke surga dan disaksikan oleh para murid dan banyak orang lagi di sana, ya, bahkan sama seperti Elia, ya. Jadi kalau Elia, kalau misalnya Yahudi mengklaim, oh kami akan masuk surga, saya akan yakin dan saya akan percaya karena buktinya bahwa Elia sudah terangkat ke surga. Nah begitupun kekristenan Pak Ustadz Yusuf. Kalau Kristen bilang, oh kamu pasti bisa masuk surga, saya akan percaya karena memang bukti dan fakta seperti itu. Bahkan jasadnya tidak ditemukan saat ini. Nah seharusnya Pak Ustadz Yusuf kalau datang untuk membawa satu argumen yang kokoh, seharusnya Ustadz Yusuf bisa tunjukkan dong, kenapa saya begitu yakin dan percaya dengan keimanan saya, karena ini, datanya ini, yaitu terhitung dari yang membawa wahyu, sudah pasti. Ya, silakan Pak Ustadz. Udah ya, sebelum ke Bang Yusuf ya, Anda bilang, apakah Tuhan tidak tahu bahwa suatu saat dia akan ada manusia jadikan rasul akan disembah? Wih, Tuhan juga tahu Fir'aun itu akan disembah. Apakah lantas juga bilang Fir'aun Tuhan? Gimana sih? Tuhan juga tahu suatu saat Elia akan naik ke surga. Apakah kau juga mau bilang Elia Tuhan? Ini kan nalar nggak benar seperti ini. Apa kalau terus Tuhan tahu bahwasanya ciptaannya itu akan disembah, terus dia naik kelas jadi Tuhan, ciptaan Tuhan itu? Ya enggak lah. Tetap aja dia ciptaan Tuhan. Orang yang menyembah ciptaan Tuhan itu yang sengklek. Udah jelas-jelas ciptaan Tuhan, ngapain disembah? Makanya saya bilang Yohanes 4:22 ketika Yesus bilang kami menyembah apa yang kami kenal, dia mengakui menyembah Tuhan loh. Pertanyaan saya, Tuhan macam apa yang mengaku menyembah Tuhan? Lanjut Ustadz Yusuf. Iya, bagi saya begini aja Bang Rames. Anda mengatakan Yesus naik ke surga, banyak yang lihat. Lalu Bang Ben bawa Elia dan Henok juga diangkat ke surga. Siapa saksinya? Gini,
kalau menurut Anda tidak ada saksinya, ya Elia dan Henok, buat apa ada di kitab Anda? Sungguh terlalu kitab Anda sampai menuliskan sesuatu yang asumsi. Artinya apa? Di sini Anda bukan melawan saya dan Bang Ben, tapi melawan kitab Anda sendiri gitu. Ya. Jadi kalau hanya Yesus yang naik ke surga, ngapain toh di kitab Anda? Kitab Anda menuliskan Elia naik ke surga. Anda mau lawan kitab Anda gitu. Emang ya, aduh ente kadang-kadang si Anu ini. Nah, itu aja apa tanggapan saya, silahkan. Oke, jadi terima kasih banyak Pak Ustadz Ben, karena Pak Ustadz Ben sudah membantu saya untuk bisa berwawasan di sini ya. Jadi terima kasih. Di sini kita lihat Ustadz Ben mengatakan bahwa itu Firaun itu disembah, tapi Ustadz Ben lupa bahwa Firaun dihukum, saudara. Itu pertanda bahwa Tuhan tidak mensahkan hal itu. Tuhan tidak menginginkan supaya seorang itu manusia itu disembah. Nah, bagaimana dengan yang saya tunjukkan kepada saudara tadi, bahkan bukti-bukti yang saya bahkan minta dari saudara lagi, apakah ada? Nah, tadi saudara bawa kepada Elia. Elia kalau seandainya Yahudi mengakui, mengklaim, saya akan masuk surga, saya akan percaya hal itu karena terbukti, saudara. Dan ada yang menyaksikan, ya. Nah, dan tertulis. Nah, sekarang saudara, saya minta kepada saudara, mulai dari yang membawa wahyu, Pak, nggak usah jauh-jauh, yang membawa wahyu, yang Bapak imani, terus sampai ke zaman sahabat-sahabat, ya khalifah-khalifah, itu siapa yang terangkat ke surga dan disaksikan, saya minta datanya, Pak, silakan. Udah ya. Makanya saya bilang dari awal, tidak lantas ketika ada yang namanya ciptaan Tuhan naik ke surga terus disembah oleh para penyesat-penyesat, lantas dia naik kelas jadi Tuhan. Kecuali Anda bisa tunjukkan kepada saya, Bapa sendiri, Tuhan alam semesta mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Tunjukkan dulu, jangan pakai asumsi depan saya. Bahkan Anda tidak berani menjawab statement ayat yang saya bawa. Ketika Yesus mengakui, kami menyembah apa yang kami kenal. Kalau dia Tuhan, dia nyembah Tuhan mana lagi? Apa Anda mau bilang ada Tuhan menyembah Tuhan lain? Banyak kali Tuhan Anda. Banyak kali Tuhan Anda. Tanggapi, silakan. Mana Bapak mengatakan bahwa Yesus Tuhan? Silakan, saya tunggu. Izin bentar. Cair dong. Scroll Bang Koko. Oke, jadi saudara kalau ingin meminta, mana Bapak mengatakan Yesus adalah Tuhan. Nah, sedangkan dia adalah firman. Kami tidak percaya Yesus itu adalah Bapa. Jadi saudara akan nyasar di sana, ya. Dan saudara juga tidak akan membuktikan, mampu membuktikan Bentar, kepada saya interupsi. Yang saya bahwa tanya bukan dia sebagai firman, sebagai Tuhan. Sebentar, saya selesai dulu, Pak. Nah, saudara juga tidak akan bisa menunjukkan kepada saya di mana ada tertulis firman yang telah menjadi manusia tidak boleh menyembah Bapa. Iya kan? Ada. Saudara tidak akan bisa membuktikan itu kepada saya. Jadi Bang Luang. Udah. Anda tidak bisa menunjukkan bahwasanya Bapak pernah mengatakan Yesus adalah Tuhan. Clear. Justru Anda pakai logika terbalik ketika saya tunjukkan pengakuan Yesus menyembah Tuhan. Lantas Anda dengan songongnya mengatakan di mana ada dikatakan bahwasanya firman itu tidak boleh menyembah Bapa. Boleh menyembah Bapa. Tolong di mute dulu. Tolong di mute. Kalau sesuatu itu tidak ada perintahnya, tidak bisa diasumsikan ada. Justru ketika Yesus mengakui dirinya menyembah Bapa, menyembah Tuhan di Yohanes 4:22, maka itu fix dia bukan Tuhan. Karena hanya dogma tidak waras yang mengimani ada Tuhan menyembah Tuhan lain. Gak waras, Bu. Mana ada dogma orang yang bisa diterima akal waras menerima ada Tuhan menyembah Tuhan lain, Bu. Tuhan kok kolektif kolegial, bertingkat lagi. Ada Tuhan junior, ada Tuhan senior. Ini Tuhan model apa, Bu? Silakan tanggapi.
Iya itu Bang Ben, Tuhannya si Anu itu. Memang si Anu itu ente kadang-kadang memang si Anu memang. Sudah selesai. Saya baru tanggapi. Jadi lagi-lagi di sini Pak Ben, Pak Ustadz Yusuf PI, yang dari tadi saya minta saudara tidak pernah tunjukkan. Saudara akan larinya ujung-ujungnya kayak kitab saya. Ada apa saudara? Ada apa dengan saudara? Apa saudara? Bagaimana nih cara kita diskusinya ini? Kok larinya ujung-ujung ke kitab saya lagi, ke kitab saya lagi? Sedangkan yang saya tanyakan dari tadi, ya saudara begitu yakin, begitu kokoh bahwa oh ini hanya utusan saja. Tapi ya saya temukan dia disembah, ya kan? Seharusnya saudara tunjukkan, oh ini di kitab saya nih, ini seorang utusan juga disembah, tapi kami tidak tuhankan. Seharusnya seperti itu, ya kan? Atau tadi saya minta kepada saudara, karena yang saya tahu ya seorang yang disembah itu malah dihukum, yaitu tadi saudara sendiri bilang Firaun. Nah tadi saya minta kepada saudara, kalau seandainya seorang Yahudi mengatakan, oh saya yakin bahwa saya akan masuk surga, saya percaya hal itu karena buktinya ada bahwa salah satunya tokohnya yaitu Nabi Elia, Nabi besar Elia terangkat ke surga dan itu disaksikan, ya kan? Nah sekarang masuk lagi ke saya, seorang Kristen mengatakan, oh saya yakin masuk surga, ya buktinya ada, karena Tuhan Yesus juga sudah terangkat, bahkan jasadnya tidak ada, dua-duanya Elia juga tidak ada jasadnya. Nah saudara yakin dengan keimanan saudara? Ayo saudara tunjukkan kepada saya, saudara. Seharusnya saudara tunjukkan, oh ini saya yakin dengan keimanan saya juga, karena si ini masuk terangkat ke surga disaksikan oleh ini, tertulis di sini. Seharusnya seperti itu saudara. Tapi saudara datang hanya dengan membawa ayat kitab saya untuk mencoba menabrakkan dengan ayat yang lain. Itu tidak bagus saudara. Ayo kita diskusi yang bagus saudara, yang berilmu saudara. Ini kan saudara menguatkan iman saudara, saya juga berusaha menguatkan iman saudara-saudara saya seperti itu. Terima kasih. Bang, gini sebelum ke Bang Ben, yang kita bahas kan memang Bible toh dari tadi, bukan Islam. Memangnya Islam pakai Bible kan kagak. Yang kita bahas dari Yohanes yang Anda bawa, lalu Anda kehabisan argumen. Oh coba tunjukkan iman saudara. Loh, kalaunya seperti itu bisa saya tunjukkan iman saya. Sebuah hadis Nabi Muhammad pertama kali buka pintu surga. Orang yang pertama kali buka pintu surga. Apakah Anda mau katakan sekarang Yesus ngambang di pelataran surga atau melayang-layang di langit? Ayo. Ya Pak Ustadz, coba begini aja Pak Ustadz, tunjukkan ayatnya dalam Quran yang mengatakan bahwa Muhammad mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Udah begitu aja Pak Ustadz. Nah nanti saya tunjukkan, silakan Bang Ben. Nah yuk kita tunjukkan sekarang. Tenang. Silakan Bang Ben dulu. Nanti saya tunjukkan Nabi Muhammad adalah jalan kebenaran dan hidup. Udah, dengarkan dulu Bang Ben. Nanti saya tunjukkan, oke? Oke. Kita tenang dulu. Gimana? Tolong diminum dulu. Jadi kau bilang, adakah manusia yang apa Yesus sudah ke surga? Kita pakai original teksnya. Di situ menggunakan kata uranon bukan paradiso. Apa itu uranon? Langit. Langit, bukan surga. Ayo pakai original teks. Gak ada satupun dikatakan Yesus ke paradiso. Hanya ke uranon, ke langit. Makanya Ustadz Yusuf tadi nanya nyasar di mana dia? Karena di original teks tertulisnya uranon bukan paradiso. Langit bukan surga. Langit bukan surga. Coba jangan bicara tentang yang lain, tunjukkan di mana Muhammad naik ke surga ya. Anda baru datang. Nanti ditunjukkan Bang Ben, dengarkan dulu tanggapan orang, dengarkan dulu gitu biar Anda paham. Iya, lanjut Bang Ben. Anda kalau mau baru datang bajak tema, ngalihkan tema, nanti saya kasih ludah kudus Anda nanti. Terlempar Anda ke neraka nanti. Jadi terus sampai sekarang kalian belum bisa menjawab pertanyaan saya.
Ketika dalam Yohanes 4 nomor 22 Yesus mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal. Loh, dia aja mengaku menyembah Tuhan. Pertanyaan saya, kalau dia Tuhan, loh kok ada Tuhan lain yang disembah? Apakah Kristen mengimani ada Tuhan lebih dari satu, sehingga Tuhan yang satu menyembah Tuhan yang lain? Tuhan yang satu menyembah Tuhan yang lain. Oh, itu iman kami, Tolong tidak ada dulu, masalah tolong bagi iman dulu. kami untuk menyembah Yesus. Kalau Anda Aduh, tidak mau menyembah itu urusan Anda. Aduh, orang belum habis ngomong, gantian ngomong, udah kepanasan aja. Gimana ceritanya? Turun aja. Terguncang turun aja. Disinilah kenapa orang waras begitu melihat ayat-ayat seperti ini, pengakuan Yesus menyembah Tuhan, mikir pakai otak. Loh, kok ada Tuhan menyembah Tuhan lain? Orang waras manapun tidak akan bisa terima otaknya. Jangan Tidak diulang Bang Ben. Oh sorry. Orang waras pun, OTAK jangan diulang Bang Ben. ya pakai kata lain aja. Orang waras pun tidak akan bisa menerima nalarnya ketika ada Tuhan lebih dari satu, di mana Tuhan yang satu menyembah Tuhan yang lain, di mana Tuhan yang satu menjadi subordinat Tuhan yang lain. Macam mana orang yang menggunakan nalar waras bisa menerima dogma yang seperti ini? Gak bisa, Bang. Saya yakin kan gak bisa. Itulah kenapa di negara-negara maju yang lebih mengedepankan nalar dan akal sehat, rontok yang namanya dogma kekristenan itu di sana. Habis sedikit demi sedikit mengalami penurunan. Karena nggak ada orang yang menggunakan nalar waras nggak akan bisa menerima hal seperti ini. Lanjut. Ada yang mau nanggapi atau mau nambahin silakan. Iya. Boleh? Iya, Bang Mames, tanggapan saya gini, ketika kita bahas Bible, ya jangan lari ke tema lain dulu. Kalaunya Anda malah ke tema Islam, ke pemahaman Islam, bakal jadi penyakit keimanan Anda. Kenapa? Karena Islam dengan Kristen Anda tahu sendiri bertentangan. Ya, seperti tadi Anda minta bahas Islam, kayak gimana Islam? Apakah ada yang ke surga? Lah kalau saya bawa dalil saya, Nabi Muhammad yang pertama kali buka pintu surga. Apakah Anda mau katakan di keimanan Anda bahwa Yesus melayang-layang dan di pelataran surga gitu? Belum masuk karena belum dibuka Nabi Muhammad. Ayo, kalau bahas Bible fokuskan ke Bible gitu. Kalau dicampur jadi penyakit bagi keimanan Anda. Silakan. Oke, jadi tadi saudara Ben mengatakan bahwa kami menyembah apa yang kami kenal, ya kan? Dengan kata itu perkataannya bukan apa yang Yesus lakukan. Jadi saudara tidak bisa mengklaim bahwa itu adalah Yesus sedang menyembah, ya. Itu satu poin di sana. Nah, saudara dari tadi kocar-kacir, saudara sendiri tidak bisa membuktikan kepada saya. Tadi saudara sendiri mengakui bahwa seorang Raja Firaun itu disembah. Nah, tapi saudara malah sampai disembahnya aja, saudara tidak lanjut bahwa ujung-ujungnya dia dihukum. Itu satu ya, saudara tidak mungkin nggak tahu atau bagaimana, saya tidak tahu sampai ke sana. Nanti saudara tolong luruskan itu. Ya mungkin karena saudara kekal dengan argumen saudara, karena saudara yakin di kitab saudara ada seorang utusan yang disembah juga, tapi tidak dituhankan oleh kalian. Seharusnya seperti itu. Saudara tunjukkan kepada saya. Nah, kalau saudara kekal dengan argumen saudara mengatakan bahwa oh itu Yesus menyembah itu, saya ikuti dan saya minta kepada saudara tolong tunjukkan di dalam kitab saya manusia yang menjadi firman yang telah menjadi manusia tidak boleh menyembah kepada Bapa. Seharusnya Bapak harus tunjukkan itu kepada saya. Nah, untuk Pak Ustadz Yusuf PI, saudara tadi saya membawakan data-data itu tertulis di 2 Raja-Raja ya. Saya cari lagi datanya. Itu tertulis di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat berapa sebentar saya cari datanya dulu. Nah, itu Nabi Elia itu terangkat ke langit dan disaksikan saudara. Terangkat ya. Dan jasadnya pun tidak ada. Ya, poin pertamanya yaitu terangkat dan disaksikan. Ya, terangkat ke surga dan disaksikan. Nah, terus itu di 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Nah, terus di Lukas 22
ayat 25, Tuhan Yesus sendiri terangkat ke surga disaksikan dan jasadnya tidak ada. Oke lah, Bapak bilang itu terangkat ke langit. Saya ikuti Pak, terangkat ke langit Pak. Saya minta Pak, tunjukkan kepada saya data tertulis bahwa mulai dari yang membawa wahyu sampai kepada Saman Khalifah, itu ada nggak yang sudah terangkat ke langit dan disaksikan, dan sampai saat ini jasadnya tidak ada. Silakan Pak Ustadz. Nah, saya dulu ya, izin sebelum Bang Yusuf ya. Oke, inilah konyolnya. Hanya karena seorang ciptaan Tuhan terangkat ke langit, terus dia naik kelas jadi Tuhan. Bayangin coba. Hanya karena ada seorang ciptaan Tuhan dituhankan oleh para orang-orang sesat, lantas dia naik kelas jadi Tuhan. Logika apa yang Anda pakai, Bung? Tutkhamun, Ramses, itu semuanya itu disembah oleh rakyatnya. Lantas Anda mau mengatakan bahwa Ramses itu Tuhan, Tutkhamun itu Tuhan, Nefertiti itu Tuhan. Ini logika apa? Terus Anda bilang di situ Yesus mengatakan kami menyembah, tapi sebenarnya Yesus tidak menyembah. Pertanyaan saya, berarti kau mau nuduh Yesus seorang penipu dan pembohong, mengatakan menyembah padahal tidak menyembah? Iya, kau mau menuduh dia seorang penipu dan pembohong itu, berkata tapi tidak sesuai fakta. Justru statement dia di John 4:22 ketika dia mengatakan kami menyembah apa yang kami kenal, itu adalah salah satu dalil yang paling clear bahwa dia pasti bukan Tuhan. Kecuali ada dogma sengklek yang mengimani ada Tuhan lebih dari satu, di mana Tuhan satu menyembah Tuhan yang lain, di mana Tuhan yang satu menjadi subordinat bagi Tuhan yang lain. Dan saya kasih tahu, dogma seperti itu tidak bisa diterima dengan akal dan nalar waras, Bung. Makanya saya dari awal kan bilang, tanya, Tuhan kalian itu ada berapa? Kok ada Tuhan satu menyembah Tuhan yang lain? Lanjut, Ustaz Yusuf. Sedikit ya, lama-lama saya remes juga ini Bang Rames ini. Memang ente kadang-kadang ya. Dan begini ya, tadi Anda mengatakan seharusnya Islam juga tunjukkan dong ya seorang nabi atau utusan yang disembah katanya tapi tidak dituhankan. Loh, ngapain coba umat Islam itu menyembah utusan atau menyembah nabi? Ngapain? Itu dogma yang tidak masuk akal, doktrin yang tidak masuk akal yang disampaikan oleh Bang Ben tadi. Ngapain coba menyembah utusan atau menyembah nabi? Ngapain? Seharusnya Anda bisa tunjukkan yang dikatakan Bang Ben tadi. Ya, apa itu? Dimana dikatakan oleh Bapa di surga bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan kalau Anda merasa yakin bahwa Kristen itu akan masuk surga, baik kata Anda bisa ditunjukkan kan seperti itu. Nah, sekarang kita cari mana jaminan Yesus untuk Kristen, bahwa Yesus menjamin Kristen masuk surga. Anda cari itu ayat 2 hari sebelum kiamat, kagak ketemu juga. Gak ada jaminan Yesus untuk Kristen. Gak ada. Terus berkaitan tentang masalah naik ke langit lah, kalau naik ke langit ya berarti naik pangkatnya jadi Tuhan gitu mau Anda. Loh, kalau kita merujuk ke nabi-nabi lain, Elia naik ke langit, Henok, terus Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kalau kita banding aja Yesus dengan Nabi Muhammad, ya lebih hebat Nabi Muhammad. Kalau mau dituhankan Kristen, lebih wajar menuhankan Nabi Muhammad. Jadinya, kenapa teman-teman? Nabi Muhammad terangkat ke langit Isra Mi'raj dengan jasadnya, dengan jiwanya seluruhnya. Tapi Nabi Muhammad kagak mati. Habis itu bisa turun lagi. Ini yang katanya Tuhan, ya mati lalu bangkit, naik ke langit, tapi kagak bisa turun lagi Tuhannya. Mau macam mana lebih hebat Nabi Muhammad jadinya kalau gitu? Aduh, ente kadang-kadang memang si Anu ini. Aduh. Silakan. Oke, jadi tadi saudara Ben membawa satu ayat dengan kekeh mengatakan bahwa ini Yesus mengatakan bahwa kami menyembah apa yang kami kenal, ya kan?
Sedangkan Pak Ben, itu ayat menceritakan tentang tempat, ya. Jadi saudara bawa ayat, saudara tahu asal usul ayat itu dari mana? Yaitu ayat itu menceritakan tentang pertemuan Yesus dengan perempuan Samaria. Itu menceritakan tentang tempat. Jadi perempuan Samaria, menurut perempuan Samaria, bahwa di gunung itu, ya, mereka menyembah Tuhan mereka. Nah, begitupun menurut orang Yahudi, di Bait Allah lah, di Yerusalem lah, tempat yang tepat untuk menyembah Tuhan mereka. Jadi menceritakan tentang tempat, saudara. Ya kan? Jadi kenapa Yesus berkata di sana, ya, menyembah Tuhan yang benar itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan tentang tempat, saudara. Itu seharusnya saudara tahu itu. Nah, saudara lagi-lagi tidak bisa menunjukkan kepada saya. Saudara lari kemana-mana bawa kepada Elia, sedangkan saudara tidak tahu. Sebentar. Saudara tidak tahu bahwa Elia, kenapa kami tidak menuhankan dia? Karena Elia bukanlah firman Allah yang telah menjadi manusia, Pak. Ya, itu poinnya. Nah, sekarang kepada Ustadz. Oke, gini aja, Pak Dinda Rames. Ya, Dinda Rames. Gini aja dulu, gini aja Dinda Rames. Karena kalau didebatkan pun ini, ya, ini udah melebar tak kemana-mana. Begini saja ya. Bentar ya, bentar ya. Sebenarnya saya mau fokus di pengakuan Yesus itu loh, Bang Faruk. Iya, gini aja Dinda Rames. Anggaplah Yesus terangkat ke langit, terangkat ke surga, atau terangkat kemanapun, anggaplah. Yang jadi pertanyaan, jika memang Yesus terangkat ke surga atau terangkat ke langit, apa korelasinya buat iman Kristen? Bang Faruk, Bang Ben, semuanya saya izin turun dulu ya karena asar di tempat saya. Lanjutkan ya diskusinya. Oke. Assalamualaikum. Ustaz, ya, mohon maaf ya kalau ada kata yang Saya bisa salah. nanggapi dikit, Makasih izin. banyak, Ustaz. Jadi izin ya, saya tanggapi dikit. Izin. Ya silakan Bang Ben. Cek, mana suaranya nih? Tes ada. Ya silakan Bang Ben. Oke. Mau menambahkan sedikit tadi, silakan. Ayo oke, tambahin dikit ya sebelum ke Bang Faruk lagi. Anda bilang, oh konteksnya ngomong sama perempuan Samaria, konteksnya tentang tempat. Loh, apapun konteksnya, di situ Jesus memberikan sebuah pengakuan bahwa dia menyembah Tuhan. Maka kalau Anda membantah bahwasanya sebenarnya Jesus itu mengatakan menyembah Tuhan tapi sebenarnya dia tidak menyembah, itu sama dengan Anda menuduh dia sedang menipu, berbohong, ngibul. Karena orang yang berkata tidak sesuai dengan fakta berarti dia menipu. Atau Anda mau sedang mengatakan bahwa Jesus menipu, mengaku menyembah sebenarnya tidak menyembah. Kena juga Anda di situ sama saya. Justru ketika dia mengatakan kami menyembah, dia mengaku menyembah, itu berarti dia menyembah. Apapun konteksnya, karena yang di-highlight adalah pengakuan dia, bukan tentang dia lagi di mana, bukan tentang dia dengan siapa, bukan tentang dia lagi ngapain. Tapi pengakuan dia menyembah Tuhan, itulah yang saya highlight. Karena sekali lagi, ketika Yesus mengaku menyembah Tuhan, saya pastikan dia pasti bukan Tuhan. Karena hanya dogma yang tidak waras yang mengimani ada Tuhan menyembah Tuhan lain. Lanjut Bang Faruk. Iya, jadi begini ya, Rames, kita nggak bisa pungkiri ya. Di setiap perbuatan dan perkataan Yesus, termasuk yang tertulis dalam Yohanes 3 nomor 13 itu, pada saat itu Kristen belum ada, Rames. Pada saat itu Kristen belum ada, dan pada saat itu pun Paulus entah di mana-mana. Di mana-mana Paulus. Capek kau tunjukkan data ini ke surga begini. Yang menjadi pertanyaannya, apa korelasinya bagi iman Kristen? Apa? Sementara pada saat itu Kristen itu belum ada. Itu Bang Farus, boleh saya tunjukkan? Silakan Dinda Rames. Boleh saya tunjukkan? Ya.
Boleh saya tunjukkan Bang Oh, Faruk? Dinda Sukacita yang mau jawab, Oke. silakan. Ya, ya. Apa korelasinya? Apa korelasinya dengan Ya, Yesus terangkat ke langit, terangkat ke surga, ataupun Yesus utusan? Apa korelasinya bagi iman Kristen? Silakan. Sementara pada Oke. saat itu, dong, Bang Sul, cair dong. Sementara pada saat itu, Kristen itu belum ada. Kristen itu baru ada di dalam KPR 11 nomor 26. Di mana untuk kali pertamanya iman mereka disebut dengan iman Kristen. Siapa yang mendeklarasikan Oke lah, itu? begini. Paulus. Oke lah, Bang Faruk. Dong, cair Ya, ya. dong. Ya, saya Silakan. tunjukkan ya. Apa korelasinya buat iman Kristen dari kisah Yesus tadi? Silakan. Boleh saya selesaikan dulu baru Bapak Sukacita Oke lah, masuk. silakan Bang Rames. Oh, yaudah gini aja Oke. Rames, coba si Rames sama Dinda Sukacita bertumbuk dulu kalian dua, bertumbuk dulu kalian. Ya, bertumpuk Bapak. Bapak bertumpuk, oke. Kita ladenin. Ah, Izin makanya sebentar, jangan ya. dulu Rames, kok Gini, kamu Bang udah dari Faruk. tadi Rames. Kasihlah Sukacita Ya, Bang dulu Faruk. Rames. Oh enggak. Ya, kasihan lah. Oke, Masa saya oke, sudah siap. minta-minta dari tadi ke Bang Faruk. Mohon maaf. Iya. Iya, mantap ya Bang Faruk kita ini. Iya. Oke, begini. Apa yang sudah dikatakan Bang Faruk, Dong, semuanya cair Bang Sapan dong. Aduh, ini gimana ini? Dihalangin Bang Silakan, Faruk silakan, ini. silakan. Oke, siap. Ini Bang Faruk begini, yang tadi Bang Faruk sudah katakan, apapun yang Bang Faruk katakan terserah. Karena mungkin Bang Faruk tidak sama iman Kristen dengan kita, tapi saya akan memberikan satu dalil kenapa kita masih bersikeras kita percaya kepada Yesus. Oke? Kenapa kita masih percaya kepada Yesus? Kalau Anda sebagai Islam, Anda percaya kepada Muhammad karena kepercayaan Anda di dalam Al-Quran. Kami menghormati. Tapi kenapa untuk kita Kristen, saya akan kasih dalilnya, kenapa kita percaya kepada Yesus. Saya baca di di Matius ya. Matius pasal 1 ayat 21. Dengar ya Bang Faruk, dengar ini baik-baik. Dan simak dan renungkan. Matius pasal 1 ayat 21 dia bilang begini. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan Yesus itu datang bukan dari manusia. Malaikat Gabriel yang langsung datang dan memberikan nama dari surga. Dan nama itu bukan dari manusia. Itu dulu, konteks dulu. Nama itu datang langsung dari surga. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Dan Yesus itu tidak ada orang yang memberi nama dari manusia, yang memberikan nama itu dari surga. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan berarti barang siapa yang percaya kepada dia akan selamat. Tadi siapa namanya Bang Ben bilang Yesus itu Elia ada duluan baru Yesus. Oke, saya kasih dalilnya. Lah ini cemana ceritanya pendeta nggak hafal Bibel ini, alah kacau. Pendeta sekelas pendeta diskusi masih nengok Google teman-teman. Aduh kacau kita ini. Saya bisa lanjutkan Bang Faruk. Dulu. Ya silakan. Pak Sukacita lanjut aja, itu udah apa dia udah nggak Pokoknya terbeda. begitu aja Silakan intinya. lanjut. Kalau tidak percaya Yesus ya nggak selamat udah. Nggak ada cerita loh, kok kayak gitu Ngapain tadi diskusinya? nyelam? Kok tiba-tiba pokoknya Anda nyelam ngapain? Cari apa tadi? Cari kelereng. Iya. Terserah Pokoknya cari kelereng, tiba-tiba apa-apa. gimana sih Anda ini? Ini Bang Ben ada sebelum Elia ada, sebelum Abraham ada. Yesus sudah ada. Loh, kok jadi kayak gini? Pak Sukacita, saya tanggapi ya. Pendeta ini loh, Tanggapi, sekelas pendeta kok Pak kayak Ben. gini. Aduh Pak. Iya. Jangan makan nggak gaji apa. buta lah Pak Pendeta. Waduh, bagaimana? Rames, kau diam dulu Rames. Ini berkuajari dulu pendeta kalian ini. Dengar Oke, Pak Pendeta. siap. Bagaimana? Dengar dulu Bagaimana, pendeta. Bang Faruk? Ya. Ya. Anda sudah makan gaji dari jemaat. Harusnya Anda lebih belajar tentang Bibel Anda. Wah, dari mana Ya saya buktinya? mantan Kristen. Saya tadi bagaimana? bertanya, ya, Ya. dengan semua kisah tentang Yesus yang dibawa oleh Rames yang Ya. tertulis di dalam Bible kalian, Ya. apa korelasinya bagi iman Kristen? Sementara pada saat itu Ya. iman Kristen belum ada. Bahkan kitab Yohanes yang Anda berikan tadi, bahkan di dalam Lukas 1:31 ketika malaikat mengkabarkan tentang kehamilan Maria, Ah. ya, kehamilan Maria akan melahirkan anak seorang laki-laki bernama Yesus. Ya. Pada saat itu pun iman Kristen belum ada. Terus Bahkan sampai dengan kalian menceritakan kisah Yesus terangkat ke langit lah, terangkat ke surga lah. Pada saat itu pun iman Kristen itu belum ada. ya, terus
Pertanyaannya apa korelasinya dengan apa korelasinya kisah semua Yesus itu, semua kisah Yesus itu dengan iman Kristen apa? Apa korelasinya rupanya? Adakah Yesus memberikan validasi kepada iman Kristen bahwasanya setiap kisah dia itu untuk iman Kristen? Gak ada. Itu tadi Bang Fani, itu Bang Ramses sudah banyak menceritakan tentang Ya firman. makanya saya tanya, jawab ini Bapak Pandita. Apa korelasinya mau Yesus terangkat ke langit, Yesus terangkat ke surga, apa korelasinya buat iman Kristen? Apa? Bang Faruk, semua yang sudah diberitakan oleh Bang Ramses dan tadi saya sudah beritakan di Matius 1 ayat 21, Ya itu kan Allah, kembali ya lagi ke Bang Tuhan. Faruk. Bro, Saya Bang tidak akan Gondrong. keputusan. Seperti contoh Contoh, lah. contoh ini begini, analogi. Ini ya, ada Dinda Pendeta. Dengar ini Dinda Pendeta. Kalau ditanya, Ya. ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang bahwasanya dialah yang akan membukakan pintu surga. Hadis yang dibuka disampaikan oleh Ustaz Yusuf PI tadi. Ya, Gitu ya. loh. Ditanya, apa korelasinya kisah itu untuk umat Islam? Hei, Nabi Muhammad SAW itu Nabi kami. Jelas ada Nah. korelasinya. Gitu loh. Nah, kalau Semua kita kisah punya yang disampaikan Tuhan di dalam Yesus, Al-Quran kita, dan juga pasti Nabi kita Muhammad tidak SAW terima. ada korelasinya bagi Itu aja. kami. Gitu loh. Nabi Muhammad SAW Nabi kami, Al-Quran kitab kami. Ya, Sekarang sama saya juga tanya dengan kita- semua kita kisah Kristen, Yesus kita itu, kami. Yesus Tuhan, Yesus kami. Salahnya di mana? Nah, di Pertanyaan mana saya, Yesus memberikan Anda validasi dia Muhammad Tuhan bagi iman mengatakan, Kristen? Yesus pun Tuhan kita. Salahnya di mana? di mana Yesus memberikan validasi dia Tuhan iman Udah Kristen? Di banyak mana? ayat firman, tinggal Anda percaya atau Satu tidak. aja Pak Pendeta, Itu satu saja. aja. Yesus bilang, akulah Pak Pendeta, jalan kebenaran dan satu hidup. aja kasih satu aja satu. Bang Ramses, biarpun satu, biarpun setengah, kalau Anda Satu aja nggak Bapak percaya, Pendeta, satu. ya. Sudah banyak buktinya Bang Ramses sudah kasih tahu. Satu aja Bapak Pendeta. Kalian kan bahas Makanya apa? Berarti pendeta kalian tuh lebih pikir tahu dulu naik tentang kemari. Tuhan. Masa saya harus memberikan lah? Ini kan bahasan. Kalian bilang kalian punya Muhammad. Ya kalau saya bilang saya punya Yesus, apa salahnya? Mana datanya? Satu aja satu. Ini datanya bukan dulu di Matius 1 ayat 21 itu sudah jelas itu Yesus siapa? memvalidasi, mana datanya Yesus memvalidasi dia adalah Tuhan bagi iman Kristen atau seluruh manusia mana? Bang, Mana datanya? Nyelam lagi, cari kelereng lagi, Bang Mencret Pendeta. pendeta, mencret. Pendeta, tengoklah lawan muka mencret. kalian bukan mikir sama aja. Yohanes Mana? 11 ayat 9 buka baca. Iya mana? Coba buka baca. Di mana? Di mana? Di mana datanya? Lukas berapa? Mana? Baca situ. Di mana? Dari tadi mencret Oh, kalian Pak bicara Indro, kita mana? aja. Di mana? Di mana, Pak Pendeta? Di mana? Jangan nyelam, Pak Pendeta. Nggak dengar suaranya. Jangan nyelam. Maaf, sorry Bang Faru, maaf. Apa suara saya nggak dengar? Sorry. Nggak dengar lah orang Anda nyelam. Gimana mau dengar? Oh iya. Oke lah. Buka di dalam. Terlalu dekat apa mic saya suara saya terlalu besar. Sebut aja ayatnya. Oke, Di mana? Yohanes 14 ayat 9. Yohanes berapa? Apa sih? Bacain aja, Pak. Ini firman ini, Satu Bang ayat Ben. aja nggak hafal. Yohanes Gimana 14 yang dia menerima firman ini dari nomor 8. Bacain, masa saya yang kasih kalian Kata yang suruh Yesus saya baca. kepadanya, dengar ya. Dengar Ya, yang baca ya. baca. Kata Yesus kepadanya. Ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau Ya. tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Mana kata-kata Kristennya? Tuhannya mana? Mana kata-kata Tuhannya? Tuhan. Yang kutanya, sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memvalidasi dirinya adalah Tuhan untuk semua manusia atau Tuhan untuk iman Kristen. Jika kau mau menjadikan semua kisah Yesus itu ada korelasinya bagi iman Kristen. Kalau kau tanya kami banyak, surat Toha ayat 14. Di mana lagi? Di dalam surah Fusilat ayat 30. Di mana lagi? Banyak datanya. Di mana validasinya? Bang Faruk, kalau saya berikan ayat pun pasti Anda tidak akan percaya. Karena memang ini forum untuk Anda membahas Lo kok Alkitab. cengeng? Bukan cengeng. Itu Bang Faruk, sebelum ayat pun Kok diberikan cengeng? dan kitab Matius 1 ayat 21 itu sudah jelas yang menyelamatkan. Pertanyaan saya,
orang yang dari surga yang menyelamatkan apa orang yang dari bumi? Anda tahu dari mana bahwasanya yang menyelamatkan itu orang dari surga? Siapa yang ngasih tahu? Pertanyaan saya. Pernahkah Tuhannya, dengar dulu Dinda, Ya. Pernahkah Siap. Tuhannya dari nabi-nabi terdahulu mengatakan yang menyelamatkan itu orang dari surga? Adakah nubuat dari nabi-nabi terdahulu mengatakan yang menyelamatkan itu orang dari surga? Adakah Yesus mengatakan yang menyelamatkan itu adalah orang yang dari surga? Adakah? Ada. Kalau ada lompat aku dari Joy Marriott. Atau kupotong rambut si gondrong. Bang Faruk, Ada. udah terserah Bang Faruk. Terserah mau kok, terserah, percaya. nggak ada. Itu doktrin dan dogma yang Anda sampaikan kepada jemaat. Yesus nggak pernah berkata hanya orang dari surga yang bisa menyelamatkan. Musa tak pernah berkata hanya orang dari surga yang menyelamatkan. Abraham tak pernah berkata orang dari surga yang menyelamatkan. Tapi dogma yang kalian berikan kepada jemaat perkara seperti itu. Orang dari surga yang menyelamatkan. Orang dari surga yang menyelamatkan. Bang Faruk. Nggak ada datanya tuh Dinda. Bang Faruk, oke, begini aja. Saya tanya satu pertanyaan, oke. Saya nggak mau lanjut karena memang bicara dengan Anda juga pasti tidak akan percaya. Saya kasih satu pertanyaan buat Anda. Boleh? Nangis. Oke. Silahkan. Pertanyaannya, Anda percaya Bang Faruk? Saya tanya Anda sebagai sahabat kita, biarpun kita berbeda tapi kita bersahabat dalam Tuhan, nggak apa-apa. Saya tidak. Jangan. Anda nggak bertuhan, jangan bersahabat di dalam Tuhan. Dengar, makanya dengar. Saya tanya Anda. Anda percaya bahwa Yesus itu yang akan menyelamatkan hidup Anda? Sudah itu? Satu dulu, ada dua. Satu, Oke. Anda percaya bahwa Yesus itu yang akan menyelamatkan hidup Anda? Yang kedua, pertanyaan saya simpel aja. Saya tidak mau lanjut panjang lebar. Karena memang yang kedua adalah, apakah Anda percaya pada akhirnya Muhammad akan menyelamatkan hidup Anda? Sudah? Pertanyaan itu saja. Ya. Oke, bentar ya. Oke. Ada si Erik minta naik. Moderator minta tolong. Aku nge-lag. Dari tadi Erik dewe telepon, WA aku minta naik. Aku nge-lag, aku nggak bisa naikkan si Erik. Udah ada naik dia. Oke. Yang Oke, itu pertama. aja, Bang Faruk. Oke, terima kasih. Oke. Itu saja, Anda saya tadi mau bertanya, selesai. apakah Anda percaya? Bahwa Apakah Anda Yesus yang percaya akan- bahwa bahwa Yesus yang Yesus akan akan menyelamatkan? menyelamatkan Anda. Oke, Ya. aku jawab yang pertama ya. Oke. Jangankan percaya akan Yesus menyelamatkan aku. Iya. Percaya kalau Yesus pernah dilahirkan saja, aku tidak percaya. Oke. Aku nggak Oke, percaya. nggak apa-apa karena itu menurut Aku kepercayaan Anda nggak iman aja. percaya sosok bernama Yesus itu pernah dilahirkan di atas bumi ini. Selama kalian para pendeta-pendeta Kristen nggak bisa menjelaskan kepada kami berdasarkan Bible kalian bagaimana Maria yang hamil tanpa seorang suami, ya, tinggal di tengah-tengah Yahudi, hidup di bawah hukum Yahudi, bebas dari hukum rajam Yahudi. Aku nggak akan percaya Yesus pernah dilahirkan. Oke. Karena aku percaya Iya. dia menyelamatkan. Itu Oke, pertama. terima kasih Bang Faruk. Yang kedua. Ya. Yang kedua, apakah Anda percaya Nabi Muhammad SAW menyelamatkan? Ya. Ketika kamu tadi sebelum aku gabung, kamu pendeta mengatakan Yesus mengatakan, ada katakan dalam Yohanes 14:6, akulah Ya. jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang Ya. sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Itu perkataan Yesus. Sementara perkataan itu tidak mendapatkan legitimasi dari Bapa yang telah mengutus Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Dia mengklaim dirinya utusan. Yohanes 5:30, dia mengklaim dia utusan. Ketika dia berkata dalam Yohanes 14 nomor 6, tidak ada validasi dari Bapa membenarkan perkataan Yesus. Tapi Nabi Muhammad SAW tak perlu berkata sesuatu, tapi dia mendapatkan legitimasi dari Allah. Di mana itu Faruk? Surah Al-Adab ayat 21. Di mana dalam surah Al-Adab ayat 21 dikatakan, sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan bagi untuk kau tiru, bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah itu mengalahkan jalan. Rahmat dari Allah itu mengalahkan apapun. Rahmat dari Allah itu tidak mampu membentengi atau membendung apapun. Dengan rahmat dari Allah lah kami bisa mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Dan ini bukan perkataan sepihak. Ini bukan perkataan sepihak dari Nabi Muhammad SAW, bukan. Tapi legitimasi langsung dari Allah. Sementara ketika Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 6, itu hanya pernyataan dia sepihak. Karena setelah dibaca ayat berikutnya, tidak ada legitimasi dari Bapa yang telah mengutus Yesus membenarkan perkataan-perkataan Yesus. Itu kedua. Yang ketiga. Bagaimana andaikan pun aku dipaksa percaya dengan historikal,
cerita tentang Yesus disalibkan, cerita tentang Yesus di Bible kalian, ya, bagaimana aku bisa percaya Yesus bisa menyelamatkan aku, sementara dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Dia tidak mampu menyelamatkan dirinya dari konspirasi rahib-rahib Yahudi dan tidak bisa menyelamatkan dirinya dari konspirasi pemerintahan Yunani, pemerintahan Romawi. Dia ditangkap, disalib, metong di kisah dia. Sementara Nabi Muhammad SAW, ya, ketika perang Badar, 1000 orang hendak membunuh dia, satu tebasan pedang pun tidak ada lengket pada diri Nabi Muhammad SAW. Yang keempat ini terakhir. Mudah-mudahan ini terakhir. Yang keempat, bagaimana aku yakin seorang Yesus bisa menjamin keselamatan setelah kematianku? Sementara ketika dia menghadapi kematian di kayu salib, satu kata patah pun tidak ada di lisan yang mengatakan Kristen, Kristen, nggak ada. Nggak ada. Dia nangis kayak anak kecil, merengek Eli Eli lama sabachthani. Nggak ada. Kristen, Bapak bagaimana Kristenku? Bapak bagaimana Kristenku? Nggak ada dia berkata begitu. Nabi kami Nabi Muhammad SAW bahkan ketika sakaratul mautnya saja dia ingat kepada kami dengan perkataan ummati ummati ummati. Dalam keadaan paling pedih seumur hidup dia, dalam keadaan paling sakit ketika hidup aja, dia ingat kepadaku, kepada kami, ummati ummati ummati. Bagaimana aku bisa meragukan dia bisa memberikan aku keselamatan ketika dia sudah sampai kepada kenikmatan tertinggi di jannahnya Allah, ketika dia sampai ke dalam surga ditempatkan oleh Allah. Karena ketika dalam penderitaan paling pedih pun dia ingat kepada kami. Sementara Yesus sesaat sebelum meninggal dunia, dia tidak ada berkata Kristen, Kristen. Yang dia kata, dia merengek atas dirinya, dia menangisi dia nasibnya, dia menangisi rasa sakitnya dengan perkataan Eli Eli lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Ya, Bang Farouk. kesimpulan dari situ, bagaimana kau bisa yakin Yesus menyelamatkanmu, sementara Yesus tidak bisa memberikan keselamatan atas diri sendiri? Dan bagaimana aku bisa ragu tentang keselamatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW, sementara Allah sendiri sudah memberikan legitimasi bahwasanya ketika kami ikut Nabi, maka kami sudah dapat rahmat dari Allah. Lanjut. Izin nambah dikit. Bang Farouk semangat ini. Boleh nambahin dikit izin? Silakan mobil. Oke, jadi tadi bawa tentang kau melihat aku maka engkau melihat Bapa. Ini Pak Pendeta pernah belajar original teks nggak Pak Pendeta? Di situ tertulis hoheora kos heora ton patera, dari kata horau. Pak Pendeta, horau itu alegoris Pak Pendeta, metaforik Pak Pendeta, bukan harfiah. Jadi ketika dia bilang hoheora kes heora kenton patera, itu bukan berarti melihat Bapak di depannya, enggak. Karena kata hora itu alegoris. Terus saya nambah sedikit ya, ketika Bang Farouk bilang tidak percaya Yesus, saya juga nggak percaya Bang Farouk. Karena nggak mungkin ada orang Bani Israel. Orang Bani Israel, bentar sabar dikit. Ada orang Bani Israel diberi anak namanya Yesus. Nggak mungkin. Dalam bahasa Ibrani, Yesus itu artinya ini kuda jantan loh Pak Pendeta. Masa mungkin Maria ngasih anak namanya ini kuda jantan? Pantas kalau Bang Farouk nggak percaya. Lanjut. Menurut pandangan Anda, Saya tanggapi ya. dalam Matius 1 pasal 21 itu sudah jelas. Pak Sukacita, saya tanggapi aja. Oke. Izinnya. Oke. Jadi kita kembali ke yang tadi Bang Farouk mengatakan, Bang Ben mengatakan bahwa Elia itu tidak disembah. Sedangkan saya sudah mengatakan berulang kali, ya kan? Bahwa Elia bukanlah firman Allah. Elia bukanlah firman Allah yang telah menjadi manusia. Ya, Elia bukanlah firman Allah yang telah menjadi manusia. Nah, terus Bang Farouk juga bawa bahwa ini Yesus berkata, ini kami menyembah apa yang tidak kami apa yang kami kenal. Nah, di sana saya sudah bilang tentang asal usul munculnya kalimat itu saya sudah jelaskan.
bahwa itu berbicara tentang tempat, Bang Ben. Nah, tapi Bang Ben mengatakan itu satu kelakuan. Oke. Sebagai perbandingan untuk Bang Ben, seharusnya Bang Ben bisa tunjukkan kepada saya bahwa ada tertulis di kitab saya, firman yang telah menjadi manusia tidak boleh berdoa kepada Bapa. Seharusnya seperti itu. Ya kan? Itu seharusnya. Nah, terus saya masuk kepada Bang Faru. Bang Faru tadi mengatakan bahwa Tuhan Yesus tidak waktu ada Tuhan Yesus belum ada Kristen. Nah, bagaimana Kristen itu bisa dikatakan lengkap apabila belum terjadi terangkatnya Yesus bangkit dari antara orang mati, terangkat dan naik ke surga. Iman Kristen akan separuh-separuh, Pak. Ya. Nah, tapi saya akan menunjukkan kepada Bapak bahwa Kristen itu ada, yaitu berawal dari murid-murid. Murid-murid tadi saya buka di Lukas 14 ayat 33, di sana murid-murid menyembah Dia. Lantas Bang Faru bantah, itu penghormatan. Oke, saya akan tunjukkan saya minta kepada Bang Faru untuk tunjukkan dari kitabnya, tapi Bang Faru tidak bisa menunjukkan hal itu. Saya akan bantu Bang Faru, dari kitab saya ada, Pak. Yaitu tertulis di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 25 dan 26. Itu jawabannya ayat di 26. Yaitu saat orang-orang menyembah kepada Petrus, ya, di sana Petrus bilang apa? Tetapi Petrus menjawab mereka, menegakkan dia, katanya, bangunlah, aku hanyalah manusia saja. Nah, bagaimana dengan Yesus? Kok disembah? Kok ini seorang utusan yang saudara mengatakan hanya sebatas utusan yang diakui lagi oleh kitab suci, saudara. Ya, kok dia tidak mengatakan hal-hal di sana? Dia tidak, oh jangan sembah saya bukan Tuhan. Saya manusia seperti Anda. Seharusnya seperti itu. Ya, oke, kembalilah Pak Ben. Kembali, tunjukkan. Saya yakin saudara begitu yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa seorang, karena tadi saudara tahu sendiri bahwa saya tunjukkan dan saudara tidak bisa bantah, yaitu ini apa, si Raja Firaun itu disembah juga, tapi dia malah dihukum. Berbeda dengan ini, disembah malah diakui. Itu berbeda jauh ya saudara ya. Nah, saudara juga tidak bisa menunjukkan itu. Terus tolong bantu yang saudara saya Ustadz Yusuf PI yang sudah pamit ya. Tolong bantu, mungkin saudara bisa tunjukkan kepada saya data-datanya tertulis di mana. Ya. Seperti yang sudah saya tunjukkan tadi dalam keimanan saudara. Silakan. Terima kasih. Saya tanggapi ya. Izin saudara sebentar, Bang Ben. Izin sebentar Bang Ben, satu kalimat aja ya. Saudara Kristen ini sebenarnya nggak paham Bible kalian. Semua kita itu berasal dari firman menurut Bible Anda. Di kitab Kejadian, coba saya tanya Pak Rames, yang di kitab Kejadian pasal 1 nomor 27 itu siapa? 26, 27, 28 itu yang berfirman siapa? Pak Rames. Pak Rames, yang berkata-kata itu di situ siapa? Kejadian 1 nomor 26 sampai 28 itu siapa yang bercerita, yang mengatakan gitu? Sampaikan poin Anda saja, nanti saya tanggapi. Ya, Anda kan mengatakan bahwasannya Elia itu bukan dari firman Tuhan, bukan dari perkataan Tuhan. Saya tanya, di Kejadian 1 dari nomor 26 sampai 28 itu yang berkata-kata siapa? Cair dong. Ayo Pak Rames. Jujur Pak Rames, yang berkata-kata di Kejadian 1 itu, marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita, itu yang ngomong siapa Pak Rames? Yang bicara itu siapa? Tuhan kan? Perkataan Tuhan itu firman kan? Berarti semua manusia itu diciptakan dari firman Pak Rames. Saudara ya, kenapa Anda nggak bisa menjawab? Yang berkata-kata di Kejadian 1 dari nomor 26 sampai 28 itu siapa? Ketika Tuhan hendak menjadikan manusia, itu perkataan siapa Pak Rames? Saya bisa tanggapi. Oke, saya tanggapi ya. Tadi saudara mengatakan, marilah kita menjadikan
Nah, di sana saja menjadikan, ya. Berarti berfirman. Berfirman, apakah sama dengan firman? Ya, apakah firman itu ciptaan atau sang pencipta? Itu yang Anda harus gali. Iya, berasal dari mana? Firman itu berasal. Iya. Nah, Ya, yang berfirman siapa, saya Pak? tanggapi Bang Faru lagi ya, sebentar. Saya tanggapi Bang Faru. Bang Faru tadi sempat mengatakan bahwa, ya kan, di mana Yesus suruh sembah saya? Ya kan, di mana? Nah, saya akan tunjukkan kepada